Satu lagi cara diberlakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan polusi di Jakarta. Tilang uji emisi diberlakukan mulai dari hari ini. Seberapa signifikan tilang uji emisi dalam mengurangi polusi di Jakarta? Kita akan membahas lebih dalam bersama Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi, Profesor Sutanto Suhodo, dan pengamat kebijakan publik Yayat Supriyatna. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak. Baik, saya ke Pak Tanto dulu ya Pak Tanto. Iya. Ya, tapi Pak. sebelumnya boleh koreksi ya Pak ya. Saya mantan loh Pak, Deputi Gubernurnya. Oh udah, baik. Saya kira masih tugas. Baik, sudah mantan. Oke baik, sepengetahuan Anda ini Pak. Apakah tilang uji emisi yang dilakukan Pemprov DKI ini sudah tepat? Iya, berbagai cara sebetulnya kita berusaha ya untuk mengatasi emisi polusi udara yang begitu dahsyat menurut saya. Dan uji emisi yang diusulkan ini juga sebenarnya sudah beberapa kali diuji cobakan ya, bahkan waktu itu tentunya sebelum mereka ditilang atau secara acak atau secara uji petik dicek di lapangan, tentu mereka semua harus mempersiapkan diri ya, artinya baik motor ya, bahkan dulu barangkali cuma roda 4 yang berpikir, sekarang sepeda motor roda 2. Jadi mereka akan pergi ke bengkel biasanya untuk melakukan uji emisi dan melihat apa hasilnya. Sehingga mereka juga siap barangkali jika ada uji petik, ya, tilang di berbagai ruas jalan, mereka siap. Jadi yang paling penting sebetulnya justru menyiapkan diri. Ya. Karena begini, uji petik dan tilang emisi ini pasti dilakukan di ruas jalan yang tentunya dalam keseharian juga mungkin di jalan-jalan yang sangat padat gitu ya. Jangan sampai juga kemungkinan uji petik seperti ini atau tilang petik seperti ini justru menimbulkan kemacetan lain ya, akibat daripada antrian kendaraan ya, yang ditilang atau dicek ya, lulus uji atau tidak. Jadi ini satu hal. Lain hal tentunya kita harus berpikir bahwa setiap kendaraan tentunya punya usia ya, seringkali usia tua juga bukan jaminan bahwa dia akan memiliki emisi yang lebih besar atau lebih buruk ya, tapi semua tergantung kepada perawatan dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting tentunya di sini adalah kita melihat juga bahwa apa yang keluar dari pembakaran dari combustion daripada suatu mesin itu tentunya bukan hanya ditentukan oleh kondisi daripada mesin, tapi juga kondisi ya dari bahan bakar itu sendiri. Nah, ini yang mungkin kita harus siap juga. Saya sih melihatnya apakah tidak lebih baik barangkali justru kita tahu berbagai macam jenis bahan bakar digunakan dan tentunya bahan bakar mana sih yang sebetulnya betul-betul berisiko memberikan emisi di ambang yang tentunya tidak bisa diterima ya, artinya berbahaya atau memang melampaui ambang yang tidak standar. Nah ini saya kira misalnya kalau kita uji kendaraan dengan bahan bakar oktan rendah dengan oktan tinggi akan berbeda hasilnya. Ya, jadi jangan sampai nanti misalnya nih kendaraan-kendaraan industri, kendaraan komersial seperti truck, bus dan lain sebagainya yang tentunya lebih cenderung menggunakan bahan bakar diesel katakan yang juga yang mungkin cukup murah, biosolar misalnya ya, dengan oktan yang rendah, ini semuanya menjadi tidak lulus ya uji petik atau tilang tadi. Ini yang kemudian berdampak tentunya ke aktivitas yang lain ya, karena kendaraan-kendaraan komersial seperti bus ya atau juga mungkin truk-truk tadi memang punya kepentingan di dalam bukan hanya angkutan penumpang tapi juga angkutan barang ya. Jangan sampai ini terganggu akibat adanya tilang-tilang seperti ini ya, dan tentu konsekuensinya tadi misalnya ada denda sebesar saya nggak tahu tadi 250.000 atau 150.000 rupiah ya bagi mereka yang kena tilang. Saya tidak tahu juga apakah roda 2 atau roda 4. Nah ini apakah kemudian kalau seandainya suatu kendaraan diuji dan dia tidak lolos ya kemudian dia kena tilang, apakah mungkin dia besok, lusa atau seminggu ke depan dia memperbaiki situasi itu ya, sehingga pada saat dia jalan lagi apakah kemudian tidak kena lagi dia ditilang lagi ya, sehingga ini juga menjadi suatu repetisi yang tidak penting gitu ya.
Selain juga tadi yang saya katakan bahan bakarnya, ya bahan bakar yang baik atau tidak ya. Jadi kalau memang kebutuhannya, kemampuan mereka hanya sampai kepada daya beli bahan bakar yang memang beroktan rendah dengan emisi tinggi, ini juga jadi masalah. Kalau yang jadi standar di DKI Jakarta, sepengetahuan Pak Tanto adalah seperti apa? Maksudnya standarnya Euro 4 kah atau Euro 5 begitu yang menjadi standar? Ya, kalau kita bicara mengenai standar Euro, barangkali Eropa sudah menggunakan mungkin standar Euro 5 paling tidak ya. Jadi cukup signifikan mereka memang menekan angka polusi tadi. Gitu kalau di Jakarta Pak? Pemprov mungkin? Nah ini yang saya tidak tahu karena jenis bahan bakarnya bisa bermacam-macam ya. Kita tahu dengan harga yang berbeda-beda tentunya ada oktan yang berbeda-beda. Jadi sejauh mana mereka juga punya ambang emisi yang dapat diterima. Ya saya kira ya kalau kita ambil yang murah-murah lah misalnya seperti Pertalite ya kemudian juga biosolar, tentu kita percaya bahwa ini beroktan rendah yang tentunya punya daya emisi yang jauh lebih besar dari bahan bakar yang lain. Nah ini kalau kita hitung populasi barangkali juga masih banyak yang menggunakan bahan bakar seperti ini. Ya, saya hanya ingin mengatakan kesalahannya nanti ada di mesin kendaraan ya, atau di bahan bakar. Ya, sehingga jangan sampai mesinnya baik, tapi karena dia harus terus menggunakan itu karena daya belinya, ya kemudian uji emisi ini barangkali dia jadi gagal terus. Misalnya. Jadi gagal begitu ya. Baik, saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, bagaimana menurut Anda apakah ini akan efektif dan mungkin menanggapi juga apa yang disampaikan tadi Pak Tanto? Tadi menarik apa dikatakan oleh Pak Tanto. Ini persoalan untuk merubah sisi penggunaan bahan bakar bersamaan dengan sistem perawatan. Itu kan sangat tergantung kepada struktur sosialnya juga. Jadi kalau mereka pendapatannya terbatas ya pasti milih bahan bakar termurah. Jadi tidak mungkin mereka misalnya satu dengan pendapatan terbatas misalnya gajinya UMR, rumahnya jauh, menggunakan sepeda motornya kurang perawatan karena biaya hidupnya juga sangat terbatas. Membeli bahan bakar murah karena memang itu pilihan yang paling rasional menurut mereka. Jadi ketika struktur sosial mereka itu memang dari sisi income-nya tidak mampu menaikkan ya kapasitas kendaraan dengan perawatan yang bagus, kemudian dua kemungkinan memilih bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi tidak akan pernah bisa merubah. Karena memang secara income memang mereka sangat terbatas sekali. Yang ada kena tilang lagi Pak ya? Kena tilang lagi, berulang lagi. Kenapa Anda tidak melakukan perawatan? Nanti ditanya duitnya dari mana? Kenapa Anda tidak mengganti bahan bakarnya? Uangnya dari mana? Karena income-nya terbatas. Contohnya misalnya nanti mohon maaf ya, angkutan online sepeda motor itu banyak banget. Pertanyaannya, terawat nggak kendaraan mereka? Saya sebagai pengguna itu tahu itu rata-rata kurang perawatan mereka. Dan ngejar setoran ya kan, ibaratnya ngejar setoran. Jadi kemungkinan impact paling terasa memang pada angkutan logistik. Kendaraan-kendaraan perawatan dari operasional korporasi biasanya tuh konsepnya tuh kurang perawatan. Karena mereka mengejar target, kemudian mengejar besarnya volumenya mereka lakukan sehingga potensi ini. Kemudian kalau drivernya juga mungkin dari sisi mencari sisi keuntungan lebih, mencari bahan bakar termurah. Nah, kita punya kebiasaan selalu senang dengan bahan bakar murah. Nah, itu wajar lah sebagai manusia ya, mencari bahan bakar murah karena dianggap bisa menekan biaya pengeluaran. Nah, yang menarik begini. Kita target berapa yang akan mau kita coba lakukan perubahan. Di Jakarta ini kan ada 17 sampai 19 juta unit sepeda motor. Nah, berapa umurnya yang katakanlah yang sudah di atas 2 sama 3 tahun. Kemudian kalau misalnya pun untuk kendaraan roda 4 itu 4 sampai 5 juta unit. Itu juga harus kita lihat komposisi usianya ya karena juga terkait perawatan. Pertanyaannya nanti ketika dia sudah lulus uji emisi lah di bengkel atau di mana, ada nggak stikernya? Penanda itu penting atau tidak? Jadi kalau dulu sebetulnya dengan Pak Tanto kita sudah lama bicara ini. 10 tahun yang lalu udah ngomong bahwa DKI harus uji emisi. Kemudian bagaimana tanda bahwa dia sudah lolos uji emisi? Apakah ada stiker atau tanpa stiker? Dulu udah pernah dicoba tapi nggak jadi-jadi tuh barang ya? Iya betul, nggak jadi-jadi. Bahkan dulu ada pelarangan ya kan.
mobil yang tidak lulus uji emisi tanpa stiker dilarang masuk mall. Yang punya mall rugi, marah-marah karena pengunjung berkurang. Protes. Belum lagi begini Pak Yayat, belum lagi nanti ada akses sosial lain, ya, karena seolah-olah stiker nih jadi juru selamat. Ya udah kita beli stiker, beli stiker atau mungkin bikin stiker sendiri. Stiker KW jadi. Ini kan agak sulit ya sebenarnya. Agak sulit. Jadi penanda itu artinya saya sudah dirazia. Oh, Anda lulus. Bukti saya lulus itu dari mana gitu kan? Apakah ada penanda gitu? Karena bagaimanapun orang pasti akan kesel kalau kena razia lagi. Padahal dia sudah lulus uji emisi. Kemudian juga pada bengkel-bengkel mana yang dituju untuk itu. Karena kita harus tahu ya, mungkin data Dinas Perhubungan bisa memberikan komposisi dari usia kendaraan Jakarta itu rata-rata sudah di atas berapa tahun. Karena impact yang paling besar itu saya sependapat dengan Pak Tanto itu pada angkutan umum, khususnya mikrolet tua yang belum tergabung dengan Jaklingko lah misalnya. Kan usianya sudah cukup lama, kemudian online-nya. Implikasinya tuh ya terus terang punya pengaruh. Kedua, pada angkutan logistik ya yang mobilitasnya juga tinggi. Nah, ini memang kalau diterapkan secara tegas itu memang akan ada pengaruh. Tetapi kan pertanyaannya sejauh mana cara kita untuk mengurangi itu kan ini hanya satu sisi. Nah, sekarang kita akan coba nih. Kalau sebulan sudah uji emisi ada perubahan tidak? Ini kan menariknya kemarin ASN disuruh home. Masih macet katanya. Polusinya masih tinggi. Kemudian dengan uji emisi, harusnya pada setiap komponen dilihat dengan work from home, ada perubahan yang signifikan atau tidak. Dengan uji emisi, bisa melakukan perubahan atau tidak. Nah, itu kan perlunya dicatat. Kalau tidak ada semacam integrasi pola kolaborasi dalam masing-masing kegiatan, nanti masing-masing jalan sendiri. Jadi memang harus ada pengendali besar di sini. Jadi uji emisi dapat 10-100 kendaraan, sementara jumlah kendaraan di kita itu hampir 19 juta ya gimana kontrolnya itu juga cukup berat gitu. Ya, jangan sampai juga nanti kemudian ada yang memanfaatkan begitu ya untuk mendapatkan keuntungan dari celah ini, dari kebijakan ini begitu. Kalau saya kembali ke Pak Tanto kalau kita belajarlah dari mungkin negara tetangga Singapura ya, nggak usah jauh-jauh ke Eropa. Kalau beberapa kali saya melihat begitu mobil atau truk di sana itu bahkan nggak kelihatan asapnya begitu, walaupun itu diesel gitu ya. Menurut pengalaman Anda, apakah memang ada perbedaan jenis yang masuk ke dalam Indonesia gitu ya? Artinya secara spesifikasi mesin maupun sistem penyaringan untuk exhaust di luar atau untuk knalpotnya begitu ya, dengan di Indonesia? Ya, Singapura mungkin suatu negara yang sangat ketat sebetulnya dengan penggunaan kendaraan bermotor. Khususnya kepemilikan misalnya ya, bahwa di situ ada sistem kuota. Jadi kalau kita ingin menambah kendaraan pribadi kita barangkali ya maksimum 2 misalnya ya. Kalau Anda mau jadi 3 yang 1 mesti dibuang dulu, di scrap dulu ya. Jadi suatu pengetatan kepemilikan dan bukan hanya penggunaan. Kalau penggunaannya jelas mereka juga lakukan kontrol misalnya dengan ERP ya, electronic road pricing atau congestion pricing, yang tentunya juga mereka sangat berhati-hati ya, atau berpikir 2 kali untuk melakukan perjalanan tidak penting ya. Jadi dengan pengetatan penggunaan kendaraan pribadi seperti itu, maka Singapura menjadi lebih baik ya, bukan saja sistem kuotanya, tapi juga mungkin dengan sistem kuota maka orang lebih cenderung barangkali memiliki kendaraan baru ya, dan yang lain juga tentunya ada kontrol pada saat kendaraan tadi ada di jalan. Nah, saya kira dengan sistem kuota itu mereka cenderung memiliki kendaraan baru ya. Yang kedua, bahan bakar saya tidak tahu, tapi saya meyakini bahwa mereka memiliki standar yang cukup ketat ya. Barangkali mereka sudah menggunakan minimal Euro 4 barangkali kalau bukan Euro 5. Jadi memang ya emisinya otomatis ya turun. Tapi hal ini penting dia lakukan dengan sebetulnya sudah menyiapkan ya angkutan publik yang betul-betul memberikan solusi buat mereka. Di kita barangkali yang harus hati-hati adalah tadi Pak Yayat mengatakan ya jumlah kita 19 juta. Barangkali kalau kita hitung lebih dari 60%, barangkali 70% itu roda 2 gitu ya. Dan roda 2 ini sangat sulit untuk kita atasi karena tidak ada sistem kuota yang pertama. Yang kedua juga kita tahu bahwa
angkutan umum tidak bisa menyamai pelayanan si sepeda roda 2 tadi, sepeda motor roda 2. Karena apa? Dia lebih fleksibel di jalan macet, ya, dia lebih irit, dia lebih hemat. Apalagi fungsinya juga nambah ya sebagai pengirim barang begitu, logistik atau makanan begitu ya. Bahkan di kita ini roda 2 ini sudah menjadi angkutan umum untuk penumpang maupun barang, Pak. Jadi sangat sulit. Ini sudah seperti apa ya? Solusi masyarakat secara individual dia menganggap ini solusinya, bukan angkutan umum misalnya seperti itu. Yeah. Jakarta sudah melakukan betul-betul angkutan umum yang luar biasa ya, dengan subsidi yang begitu besar. Namun kalau kita lihat barangkali penggunanya masih jauh di bawah harapan. Mereka lebih suka dengan sepeda motor tadi ya, karena memang jalan tidak lebih baik dengan menggunakan angkutan umum, karena mereka mungkin juga sangat fleksibel. Tadi di jalan macet pun mereka jalan ya. Kemudian juga saya harus katakan bahkan mereka bisa melakukan lebih dari satu perjalanan setiap harinya ya, dibandingkan kesulitan orang yang menggunakan angkutan umum melakukan perjalanan jalan yang mungkin berantai ya. Apalagi tidak terintegrasi begitu ya. Ini PR yang sangat serius menurut saya, bagaimana kita combating the two wheelers gitu ya, bagaimana kita mengatasi roda 2 ini, karena apapun yang terjadi ya, barangkali kita sendiri juga mengalami di jalan ya. Saya mohon maaf nih kalau harus mengatakan lebih banyak barangkali yang meng-create kemacetan justru perilaku daripada sepeda motor tadi sebetulnya ya. Nah ini yang mungkin harus dibuat suatu barangkali studi yang komprehensif untuk melihat mana sih sebetulnya yang harus kita biarkan tetap dengan roda 2, ya, mana yang harus dengan roda 4, dan mana yang harus angkutan umum. Baik, baik. Saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, gitu. Apakah ada kemungkinan atau mungkin ada celah begitu untuk mengakali peraturan ini? Iya, jelas pasti ada lah. Kajian terbaru yang kami kemarin lakukan misalnya di UI waktu itu, bahwa sepeda motor itu sudah menjadi social entropi dan cultural entropi. Perilaku menurunkan secara budaya maupun taat dengan aturan hukum. Jadi sebetulnya orang naik sepeda motor itu adalah orang yang paling merdeka di kita. Lepas dari aturan, lepas dari etika budayanya begitu. Apalagi pada konteks mereka pada struktur ekonomi yang paling bawah, tidak punya pilihan. Ini juga menjadi persoalan ketika ada instrumen-instrumen kebijakan yang mengharuskan mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Nah, ini kan menggunakan standar yang cukup tinggi, ya kan? Ibaratnya kalau kita mau standar ala Singapura, ala Jepang, mereka ala kadarnya. Ya kan? Bensin ala kadarnya, motor ala kadarnya, nggak bisa kemana-mana. Jadi, no choice. Nah, kemudian juga ini soalnya ada ketimpangan juga yang sangat sekritisi ya. Pertama begini, DKI habis-habisan untuk mensubsidi angkutan umum sampai 3 triliun. Tapi wilayah sekitarnya, misalnya Depok, Bekasi, Tangerang itu mengalami krisis dalam konteks pembiayaan public transport. Padahal yang masuk ke Jakarta itu juga cukup banyak, lebih dari 2 sampai 3 juta kendaraan. Nah, sekarang yang ingin saya himbau juga, seumpamanya memang kita ingin mendorong perubahan dalam konteks yang signifikan, ya, itu bagaimana juga Kementerian Perhubungan membesarkan bantuan subsidi untuk angkutan publik lah di wilayah kota-kota sekitarnya. Masa sekarang cuman di bawah 100 miliar untuk Bodetabek gitu kan. Untuk angkutan umumnya, saya sedih sekali di sini. Jadi maksud saya, di balik upaya ini tentu ada perlu terobosan-terobosan untuk tidak hanya pada soal tilang, uji emisi, tapi juga ada perubahan struktur yang lebih besar lagi. Begitu. Baik, khususnya untuk angkutan umum begitu ya, public transport yang kemudian bisa diperbaharui atau diremajakan begitu ya. Baik, mungkin terakhir saja ke Pak Tanto sebagai penutup, Pak. Ini kalau dari kita tahu bahwa motor di Jakarta ini memang jadi penyumbang juga yang besar karena 17 juta, lalu kemudian ada mobil, ada truk gitu. Tapi apakah pesawat ini juga menjadi salah satu penyumbang ya? Karena di udara kita ini kan, di langit di atas itu setiap harinya ratusan atau bahkan hampir ribuan penerbangan. Apakah itu juga menyumbang yang cukup besar?
Pak Tanto, tolong audionya boleh dibuka, itu tadi di mute. Ya. Baik, mohon maaf. Jadi saya melihatnya begini, kalau angkutan udara, ya mungkin secara populasi dan frekuensi dibandingkan angkutan darat barangkali saya harus mengatakan jauh lebih kecil, ya. Dan lagi sifat emisinya mungkin juga jauh lebih kecil. Saya membayangkan barangkali itu tidak terlalu signifikan. Apalagi kalau kita melihat dalam konteks Jakarta sendiri gitu ya. Memang tidak ada batas geografis untuk urusan polusi ya. Satu kota bisa mengotori kota yang lain dan seterusnya. Namun angkutan udara saya meragukan kalau itu memberikan kontribusi yang signifikan. Tapi tolong barangkali catatannya tadi yang saya katakan bahwa sepeda motor ini kayaknya sudah menjadi, tadi kalau dibilang ala kadarnya benar, tapi juga kelihatannya bahkan sudah menjadi solusi. Ya, solusi buat publik. Jadi transportasi publik kayaknya bukan solusi buat mereka, tapi sepeda motor lah solusi. Nah ini yang mungkin perlu dipikirkan juga, bagaimana operasional ini juga mulai bisa dibatasi. Ya, apakah dengan sistem kuota atau semacam itu. Atau ganti ke listrik begitu ya? Sepeda motor listrik. Salah satunya walaupun masih kontroversi bilang kan itu hanya mindahin emisi dari knalpot ke cerobong katanya gitu. Tapi oke lah, itu kontroversi yang mungkin harus kita lihat lebih jauh ya. Tapi intinya barangkali memang penggunaan daripada sepeda motor ini luar biasa menurut saya. Barangkali harus dicek dari situ dulu ya, seberapa besar ini kontribusi. Jangan-jangan sangat besar. Nah, ini yang perlu diambil tindakan. Baik. Terima kasih Profesor Sutanto Suhodo, mantan Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang transportasi dan pengamat kebijakan publik, Pak Yayat Supriyatna. Salam sehat selalu dan semoga Jakarta kita biru kembali langitnya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.